Tidak sejalan dengan Kapolda Indonesia yang harus sederhana. Audi ini selingkuhannya lo guys. Jadi nggak boleh naik mobil mewah, tapi kalau selingkuhannya boleh gitu ya. Wah. Ya, supir Audi udah ditahan duluan. Bahkan gue menduga bahwasanya ya memangnya yang supir Audi itu dimajukan untuk nutupin ini gitu. Karena ini menyangkut jabatan sayang. Menyangkut pekerjaan, menyangkut institusi ini. Kasus perselingkuhan ini menyangkut institusi kawan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih berkaitan tentang kasus yang tabrak lari yang kemarin. Si perempuan itu ngaku sebagai istri kedua, tapi Kapolres bilang itu teman. Nah ini pentingnya kita berisik dan ngomong terus di media, ini penting. Karena memang kayaknya no viral, no justice gitu. Alhamdulillahnya, sekali lagi alhamdulillahnya, mudah-mudahan kita tetap akan berisik dengan kebenaran gitu. Alhamdulillahnya ada berita begini di postingan Instagram dari Kumparan ya. Nih. Kompol D ditahan karena diduga selingkuh dengan Nur, penumpang Audi penabrak selfie. Ya, ditahan dia karena diduga selingkuh. Nah, selingkuh atau istri atau gimana? Ayo. Kemarin kata Kapolres teman. Ya, akhirnya kita bahas teman tidur, teman ini macam-macam ya kan. Makanya selingkuh ternyata ya. Ini beritanya selingkuh. Atau mungkin selingkuh ini supaya dapat etik aja kali ya. Karena kalau nikah kan buah tuh. Gimana tuh? Kita baca dulu ya, baru kita lihat komentar netizen di Instagram, oke? Kumparan.com, polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya, Kompol D, ditahan terkait kasus dugaan perselingkuhan dengan perempuan bernama Nur, 23 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko, mengatakan Kompol D memang menjalin hubungan istimewa dengan Nur selama 8 bulan sejak April 2022. 8 bulan. Nikah kagak temen aja katanya selingkuh. Oh, selingkuh dengan pernikahan. Aduh. Bisa begitu ya? Kalau kata Kapolres kemarin kan temen aja, temen selingkuh ternyata ya. Itu ditahan. Makanya pentingnya kita bersuara nih. Bersuara, kita ini negara hukum, bersuara dengan hukum boleh. Ya, bersuara dengan hukum boleh. Bahkan kita berkeyakinan no viral, no justice. Dan kita akan selalu bersama di pihak rakyat. Dan mudah-mudahan institusi Polri bersih dari oknum-oknum yang seperti ini nih. Supaya kepercayaan masyarakat terhadap institusi polisi ini kembali gitu pelan-pelan. Bisa, ayo Pak, bisa Pak.
Bersihkan Polri dari oknum-oknum, Pak. Truno Yudo menambahkan, Bid Propam Polda Metro Jaya sedang menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Kompol D. Setelah mendapat pelimpahan dari Div Propam Polri, Div Propam Polri telah mengumpulkan juga sejumlah keterangan saksi dan alat bukti terkait hal ini. Hasilnya, Kompol D dinyatakan telah melanggar kode etik profesi Polri. Nah, di sini beritanya sudah terbukti melanggar kode etik. Ya. Dinyatakan telah melanggar, bukan telah terbukti ya, telah melanggar kode etik profesi Polri. Sosok Nur mencuat di tengah kasus tewasnya Selvi Amalia Nuraini, 19 tahun. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Nur ialah penumpang di dalam mobil Audi A6, sebelumnya diberitakan A8, yang oleh Polres Cianjur disebut sebagai penabrak Selvi. Iya, penumpang kan gue bilang apa, kasusnya tabrakan tapi membongkar kasus lain. Kalau Allah mau buka, sehebat apapun skenariomu, kalau Allah yang mau buka, ya kebuka, pasti kebuka kalau Allah mau buka. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya setelah ini insya Allah kan kasusnya tabrakan tuh. Audi ini ada supirnya gitu, tapi si Nur itu ada di situ, ternyata selingkuh. Kita lihat lagi ya guys, apa komentar netizen di sini. Kita ke Instagramnya Kumparan. Let's go to Instagram guys, let's go. Oke guys, kita udah di akunnya Kumparan yang beritanya kita udah baca tadi. Kita lihat komentar netizen apa ini, komentar netizen di sini apa nih. Kita lihat. Pangkatnya baru kompol, mobilnya Audi, nopolnya pesen mantep. Nah, tajir guys. Mudah-mudahan kita habis gini dapat berita tentang kekayaannya si polisi ini ya. Si oknum polisi ini yang punya mobil Audi nih. Tajir anjir. Kita lihat balasan netizen ada 36. Wow. Bentar buka-buka aja dulu. Kita pilih nanti. Dari atas. Bukan sembarang kompol. Bukan sembarang kompol. Emang tajir-tajir Pak polisi itu. Tajir-tajir, makanya kita juga bingung gitu. Dari mana ya? Tajir banget. Tajir, dari mana ya? Kalian ada yang tahu nggak dari mana itu? Coba dicek full paper, surat lengkap nggak? Konon katanya mudah buat beli mobil kosongan, istilahnya setengah dewa buat aparat. Makanya banyak pakai mobil-mobil Fortuner dan mewah lainnya. Kita yang bayarin pajaknya lewat progresif dan langgar dikit dapat surat cinta, enaknya. Rakyat makin cerdas dan mudah-mudahan rakyat harus berani lapor gitu, harus berani bersuara supaya Polri bersih dari oknum-oknum begini. Ini kalau bukan rakyat bersuara, no viral, no justice guys. Kita berusaha itu salah satu senjata kita gitu untuk menuntut keadilan ini adalah viral gitu. No viral, no justice. Kita berusaha aja karena kami yakin di institusi Polri masih banyak polisi baik. Kami yakin itu masih banyak polisi baik. Tapi ya begitulah. Sekarang ini kita terus akan menyuarakan. Jangan pernah berhenti bersuara. Emang ngeselin sih kita ya Pak. Mereka akan nganggap kita ngeselin ini orang. Tapi bodo amatan, demi Indonesia kita tetap harus bersuara sayang. Jangan berhenti bersuara. Kalau kita ini makin takut bersuara, berhenti bersuara, makin enak mereka yang oknum-oknum yang begini nih, makin merasa bebas. Enggak, kita harus bersuara terus. Lihat aja nih kasus ini kan, si Kompol D nih. Awal si Nur ngaku istri, dibantah sama Kapolres Cianjur. Bahwasanya itu teman, ternyata selingkuhan, mobilnya begini. Aduh, bersuara kita. Sekarang mah jangankan kompol, yang di Bintara aja mobilnya bagus-bagus. Nah tuh, itu coba dong diperiksa tuh, beneran nggak nih? Kompol selevel dengan PNS golongan 3D, cuma beda hasil uangnya. Berapa gaji kompol itu? Nanti insya Allah kita akan dapat beritanya lagi tentang hartanya kompol nih. Coba selidiki ofisial KPK, petinggi-petinggi Polri dari Kompol, Kombes, Perwira, Keuangan berasal dari mana aja. Ada yang nggak beres di tubuh Polri. Atensi Listio Sigit Prabowo. Tugasmu berat Pak. Iya Pak Listio. Gimana tuh?
Anggotamu begini Pak, cakep. WKWK seperti yang udah-udah, kalau KPK nyenggol Polri ya ntar bakal diserang balik. Nah, ketua KPK-nya kan orang Polri ya. Ketua KPK-nya orang Polri ya, Firly Bahuri. Ya kan? Makanya mana-mana aja kayaknya ya. Emang proyek-proyek pemerintah tuh lumayan nggak sesuai dengan jabatan dan pendidikan. Kalau di negara maju gaji bulanan sesuai dengan tingkat pendidikan. Kalian kalau di negara berkembang terbelakang bisa sebaliknya. Nah itu. Ketua KPK juga dari Polri. Nah kan bener gue. Tidak sejalan dengan Kapolri Indonesia yang harus sederhana. Audi ini selingkuhannya lo guys. Jadi nggak boleh naik mobil mewah, tapi kalau selingkuhannya boleh gitu ya. Wah, ya, ya ente tahulah selipan dari kanan dan kiri selipan dong. Platnya beda perasaan sama yang diupload detik kapan lalu, plat belakangnya QZ. Artinya emang mobil ikut rombongan secara platnya aja buat pejabat juga. Kenapa tiba-tiba ada Sinur? Itu. Spill gajinya bang sama tunjangannya. Oh nanti kita lihat ya. Ada, insya Allah dapat beritanya nih. Saya pemikiran kita lewat ya yang komentar yang tadi. Banyak nih. Nggak kapok-kapok mereka ya. Asik rekayasa. Kasus FS sudah cukup mencoreng institusi. Ternyata nggak habis-habis oknum-oknum di dalamnya. Gajinya seberapa besar sih bisa dapat mobil Audi? Selingkuh lagi. Alamak. Alamak. Makanya ingat, walaupun penegak hukum camkan. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Semua akan terbongkar sendirinya. Hukum alam semesta berjalan. Itu buat semua. Yang masih ada oknum-oknum yang merasa masih aman. Enggak. Kami akan bersuara. Termasuk yang lagi gue selidikin di Jember nih. Ya, bagaimana surat penahanan. Bagaimana saksi bisa divisum tanpa izin orang tua. Itu kita lagi selidiki juga. Enggak. Kita rakyat enggak boleh buta hukum. Kita harus belajar hukum. Sehingga kalau ada aparat penegak hukum yang diduga melakukan sewenang-wenangan, melebihi kewenangan yang semestinya, rakyat harus tahu, rakyat harus bersuara. Nggak boleh diem aja, harus bersuara. Kita cinta Indonesia negara hukum, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Aparat penegak hukum mestinya paling ngerti hukum, kan gitu ya Pak. Nih lagi lanjut. Dan yang jadi pertanyaan, emang plat nomor DKI ujungnya 2 huruf ya? Ada. Yang 2 huruf ada. Institusi terkorup di Republik. Nah tuh loh. Dibilang terkorup nggak tuh? Hah? Aduh. Jajalan Polres, bagian SIM dan BPKB juga. Sampai ke situ. Polres, bagian SIM dan BPKB aja. Wah iya dah. Mantap. Gak heran bang, institusi paling terpaling dan sangat paling, silakan isi sendiri. Paling apa deh tuh? Kalau gue ngelihatnya tajir ya, kompol aja mobilnya begini guys. Lambang yang tersemat pada kompol, yakni satu bunga melati dalam segi 5 yang berwarna emas. Yang berhak memiliki pangkat ini antara lain pejabat Polresta atau Polres, Kapolsek Metro Wilayah Hukum Polda Metro Jaya dan lainnya. Adapun besaran gaji pokoknya yaitu sekitar Rp3.100.000 hingga Rp4.930.100 per bulan. Sumber tempo.co. Mungkin dia pengusaha yang jadi polisi. Nah, gaji paling tingginya 5 juta kurang. Mobilnya Audi. Sampai goyang meja gue. Gajinya 5 juta kurang. Mobilnya Audi. Iya deh. Oh ini yang kemarin berusaha ditutup-tutupin banget sama rekan korsanya ya. Nah, yang sampai Kapolres Cianjur ikut ngomong bahwasanya itu bukan istrinya tapi teman. Teman kata Kapolres Cianjur, teman. Berkat para netizen bro. Iya netizen bersuara. Ayo netizen jangan. Gue perlu bantuan netizen. Kita akan terus bersuara nih. Ada oknum-oknum begini. Nggak bisa. Harus bersuara. No viral, no justice. Hebat ya, pangkat kompol gaji bisa punya Audi dan sopir pribadi dan bini muda. Iya, keren. Dari mana? Dari mana tuan?
Bersihkan nasional dari bawah sampai atas, yang jujur ada cuma 0, sekian persen, miris. Iya, selevel dengan PNS golongan 3D, tunjangan ya paling banter 25 juta. Tuh bisa punya mobil Audi. Wow, dari mana itu? Dari mana? Dari mana? Positif aja tuh kompol tiap bulan terima jatah bandar, buset, itu pakai S itu typo ya, S sama A deket. Aibnya dibuka tingkat nasional. Makanya jangan, mau secanggih apapun lu mengatur skenario. Kalau Allah mau bongkar, Allah bongkar sayang. Bongkar. Dan kita sebagai rakyat, gue sebagai YouTuber rakyat biasa, tetap akan bersuara. Nggak boleh ada praktek-praktek hukum yang menyalahi hukum. Nggak boleh. Rakyat harus tahu, mau menang atau kalah, kita ini nggak diminta angkat senjata kok, angkat suara aja. Angkat suara, netizen. The power of netizen. Level kompol aja bisa beli Audi A6. Sugi-sugi ya para Pak Pol, sudah bukan rahasia lagi. Nah, Pak Lisio Sigit gimana nih Pak? Pak Lisio Sigit, mudah-mudahan Bapak mampu Pak. Ya Allah, berat tugas Bapak nih. Sekelas kompol aja anak buah Bapak begini. Aduh. Berkat netizen dan warga medsos, semuanya bisa mulai terbuka. Semoga bisa ditindak tegas dan jangan main-main dengan netizen Indonesia. Salute buat netizen, semangat netizen. Kita akan terus berita yang tempo hari hasil dari memberikan keterangan palsu dong. Nah itu ada, nah itu, iya bisa jadi itu. Siapa Nurennya yang keterangan palsu atau gimana? Ingat ya, ini dia ditahan karena kasus kode etik, bukan karena peristiwa kecelakaan. Jadi tolong jangan dialihkan kasus yang sepele di-up, tapi kasus yang harus ditegakkan siapa pelaku kecelakaan malah didiamkan dan kemudian hilang gitu aja dengan kata sudah berdamai. Loh, kalau kasus kecelakaannya supir Audi udah ditahan duluan. Supir Audi udah ditahan duluan. Bahkan gue menduga bahwasanya ya memangnya yang supir Audi itu dimajukan untuk nutupin ini gitu. Karena ini menyangkut jabatan sayang. Menyangkut pekerjaan, menyangkut institusi nih. Kasus perselingkuhan ini menyangkut institusi kawan. Terus berita yang kemarin-kemarin termasuk penyebaran hoax bukan? Nggak dipidanakan. Nah tuh, ayo netizen. Udah curiga dari dia muncul depan kamera, kacamata sampai nutup muka, pakai masker plus kerudungan. Kayak nggak mau mukanya tersorot. Ya iyalah kalau kasus. Dah ya itu beritanya, nggak gua baca semua komentarnya. Gue baca sebagian aja itu komentarnya. Artinya begini guys. Dari kasus ini awal ya. Ada pengakuan dari si Nuren bahwasanya dia istri kedua. Terus ada keterangan pers dari Kapolres Cianjur. Yang mengatakan itu hanya teman. Hari ini ada berita bahwasannya sudah ditahan karena selingkuh. Ini yang salah siapa ini? Apakah juga itu akan diusut? Dan kasus ini ya. Supir Audi udah ditahan duluan. Ya ini kecelakaan. Murni kasus kecelakaan, tapi ternyata dari kecelakaan itu membongkar kasus lainnya, perselingkuhan. Dan inilah gunanya netizen, gunanya influencer, gunanya berita. The power of netizen, no viral, no justice. Kita tetap akan bersuara. Dan ini sebisa mungkin, ini juga pelajaran buat oknum-oknum polisi yang lain. Jangan lagi ada praktek-praktek pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jangan dong, jangan. Kekuatan netizen yang diberikan sama Allah SWT untuk membongkar aib kalian akan terbongkar kalian. Ujung-ujungnya malu nanti. Ya jangan merasa dengan arogansi gitu. Kalian itu diberikan kewenangan, tanggung jawab dari negara untuk menegakkan hukum. Jangan justru menjadi yang seperti ini gitu. Akhirnya skenario. Kalau kebongkar begini. Dan ini semangat buat kalian semuanya yang nonton konten gua kali ini. Kita tetap akan bersuara, bantu share. Ya, kekuatan netizen, kekuatan rakyat Indonesia. Insya Allah, Allah bersama kita. Tuhan yang Maha Esa bersama kita. Tuhan yang Maha Kuasa bersama kita. Buat umat Islam, ayo sama-sama. Wa makaru wa makarallah, kata Allah. Mereka berbuat makar, Allah juga bisa berbuat makar. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baiknya yang membuat makar. Hati-hati, kalian yang biasa berskenario. Kalau Allah mau bongkar, Allah bongkar. Tetap semangat netizen Indonesia.
kita harus bersuara. Indonesia nggak boleh, baik rakyatnya, pejabatnya, aparatnya bisa semena-mena merasa aman dari perbuatan jahat mereka. Jangan. Kita akan suarakan ini terus. Selama kita yakini benar, walaupun ajal, maka kita akan tetap bersuara dengan benar sampai ajal. Gue, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, yang akan selalu menjadi rakyat biasa, dan tetap akan bersuara keras untuk rakyat biasa. Mohon diri, mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat netizen Indonesia, thank you netizen Indonesia. No viral, no justice. Hidup netizen Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.